Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Mutmainah, salah satu dosen dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kahuripan Kediri. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, perencanaan pembelajaran PPKN dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Di sini, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi serta informasi umum dari mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN merupakan mata kuliah keahlian dan keterampilan bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kahuripan Kediri. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN ini memiliki bobot 2 SKS. Bahasa pengantar yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN bertujuan untuk membekali mahasiswa pengetahuan terkait konsep dasar desain instruksional, perencanaan pembelajaran, kaitan perencanaan dengan implementasi pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, dan membuat rancangan produk pembelajaran untuk bidang pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan melalui kajian literatur, observasi, dan praktek melalui pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar sistem pembelajaran, model dan desain pembelajaran, kurikulum, pengembangan perangkat pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian dalam pembelajaran, serta yang terakhir, desain instruksional. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkaji perencanaan pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, serta melatih mahasiswa dalam membuat rancangan produk pembelajaran untuk bidang pendidikan kewarganegaraan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah pada akhir perkuliahan ini ada 7. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami model dan desain pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji kurikulum. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perangkat pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen penilaian dalam pembelajaran. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun desain instruksional berbasis penelitian. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, di antaranya e-book, buku, perencanaan pembelajaran, jurnal hasil penelitian, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN ini dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yakni diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, serta penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama dilakukan sebelum UTS, lalu pertemuan ke-8 UTS, dilanjutkan 7 pertemuan setelah UTS, dan diakhiri pada pertemuan ke-16 dengan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan.
Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN ini didapatkan dari aktivitas partisipatif, penugasan, hasil proyek, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah aktivitas partisipatif sebesar 20%, tugas sebesar 10%, hasil proyek sebesar 30%, UTS sebesar 20%, serta UAS sebesar 20%. Dengan total pembobotan evaluasi hasil pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kahuripan Kediri. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap maya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu supaya kita semua diberikan kelancaran selama proses perkuliahan ini nanti. Oke, Mas Dimas, mohon dibantu untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua. Baik, selanjutnya silahkan dipersiapkan alat tulisnya ya. Dan sambil mempersiapkan alat tulis supaya lebih semangat, selanjutnya kira-kira ada yang mau mencoba menceritakan aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 1 minggu terakhir ini? Ada yang mau mencoba bercerita mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Dimas. Saya itu ibadah tepat waktu, Bu. Beribadah tepat waktu, baik. Beribadah tepat waktu itu merupakan penerapan nilai Pancasila dari sila keberapa, Mas Dimas? Sila pertama, Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama. Oh, baik. Terima kasih. Semoga kita tetap menjadikan Pancasila sebagai way of life gitu ya. Baik, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Kenapa sih guru itu perlu menyusun perencanaan? Agar pembelajaran berlangsung sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, Bu. Atau dengan kata lain secara lebih efektif, Bu, pembelajarannya. Baik. Kalau begitu, kira-kira bisa tidak seorang guru itu mengajar tanpa adanya perencanaan? Tidak bisa, Bu. Kira-kira kenapa tidak bisa, Mbak? Karena perencanaan pembelajaran sebelum dimulainya pembelajaran itu adalah suatu kunci utama yang menentukan antara sukses atau tidak suksesnya guru dalam melakukan pembelajaran kepada siswanya, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dela. Oke, sampai-sampai, Bu. Sebenarnya bisa saja ya seorang guru itu dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak dibekali dengan perencanaan. Tetapi kemungkinan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Kenapa? Ya bisa jadi karena materinya itu tidak sesuai atau alur pembahasannya di luar topik yang seharusnya dibahas. Sehingga di sini seorang guru itu penting sekali menyusun perencanaan pembelajaran. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Nah, itu tadi adalah gambaran pentingnya merencanakan pembelajaran bagi seorang guru ya. Sebelum kita nanti menyusun perencanaan pembelajaran pada mata kuliah ini, di pertemuan pertama ini kita bahas dulu tentang konsep dasar sistem pembelajaran yang meliputi
konsep sistem pembelajaran, model sistem pembelajaran, kriteria sistem pembelajaran, serta variabel dalam sistem pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep sistem pembelajaran, mampu memahami model sistem pembelajaran, mampu memahami kriteria sistem pembelajaran, serta mampu memahami variabel dalam sistem pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, seperti biasanya kita buat kesepakatan bersama dulu ya. Yang pertama, menghargai sesama teman dan dosen. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Dan yang keenam, on kamera. Kecuali dalam keadaan mendesak, silahkan bisa di-off-kan kameranya. Dari sini sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Sepakat. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sub materi pertama pada pertemuan ini tentang konsep sistem. Nah, sistem dapat diartikan sebagai himpunan komponen yang satu sama lain saling berhubungan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita cermati pengertian sistem ini, maka ada 3 ciri utama dari sebuah sistem. Apa saja kira-kira ciri utama dari sebuah sistem itu? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Sistem itu punya tujuan. Oke, terima kasih Mbak Suni. Yang pertama, setiap sistem pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan ini akan menjadi arah dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya, dalam hal pendidikan, tujuan utama pendidikan itu kan memberikan pelayanan pendidikan bagi yang membutuhkan. Lalu apa lagi ciri-cirinya? Baik, ciri sistem yang kedua, bahwa setiap sistem pasti memiliki fungsi. Fungsi ini merupakan penunjang dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang ketiga, setiap sistem pasti memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi sebagai bentuk upaya ya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, untuk memperjelas arti dari sebuah sistem, saya coba memberikan gambaran ilustrasinya dengan lalu lintas jalan raya. Coba sekarang teman-teman bayangkan lalu lintas jalan raya. Lalu lintas jalan raya itu adalah sebuah sistem yang pasti punya tujuan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperlancar hubungan transportasi antara satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tujuan ini itu tentunya bisa dicapai jika ditunjang dengan adanya beberapa komponen. Apa saja kira-kira komponennya? Rambu jalan, Bu. Rambu Trotoar, jalan. Bu. Trotoar. Ada lagi? Ruas jalan, Bu. Ruas jalan. Terima kasih semuanya. Ada rambu jalan, ada trotoar, ada ruas jalan, ada peraturan lalu lintasnya yang wajib ditaati bagi pengemudi, misalnya seperti wajib punya SIM, wajib membawa STNK, terus mendahulukan ambulan, seperti itu. Nah, dari sini sistem itu merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponennya itu tadi. Artinya, apabila seluruh komponen yang membentuk sistem itu bekerja sesuai dengan fungsinya, maka bisa dipastikan tujuan yang telah ditentukan akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, jika komponen-komponen yang membentuk sistem itu tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka pergerakan sistem itu pasti akan terganggu, yang berarti akan menghambat proses pencapaian dari tujuan sistem tersebut. Baik, konsep berikutnya yang perlu kalian pahami tentang konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
pengertian daripada pembelajaran ini, ada interaksi, ada peserta didik, ada pendidik, ada sumber belajar, dan ada lingkungan belajar. Ketika 5 komponen ini bersatu, maka bisa disebut sebagai pembelajaran. Nah, pembelajaran itu membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh ya antara pendidik dengan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik itu sendiri dan bukan pada pengajaran dari guru. Nah, konsep ini pasti membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya itu bahwa fokus pada pembelajaran ini lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai oleh peserta didik. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran itu harus menghasilkan belajar. Tapi tidak semua proses belajar itu terjadi karena pembelajaran. Kenapa? Karena proses belajar itu bisa terjadi dalam konteks sosial kultural yang ada dalam lingkungan masyarakat. Jadi agar terjadi perubahan yang sudah diharapkan atau yang sudah ditetapkan, maka pembelajaran itu harus direncanakan atau diprogram dengan baik supaya hasilnya bisa lebih optimal. Seperti itu. Nah, dari sini proses pembelajaran merupakan bagian dari proses pendidikan ya, yang bisa kita pandang sebagai sebuah sistem. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita merujuk pada pengertian ini, ada beberapa unsur-unsur dalam sistem pembelajaran. Coba kita uraikan satu persatu ya. Unsur-unsur dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, unsur manusiawi. Siapa saja unsur manusiawi dalam pembelajaran? Ada yang mau mencoba menjawab? Guru. Guru. Didik, Baik, Bu. Mas Dimas. Siapa? Mbak Dela? Didik. Peserta didik. Oke, terima kasih Mbak Dela. Ada lagi selain itu? Unsur-unsur manusiawi dalam pembelajaran, ada guru, ada peserta didik, ada juga orang-orang yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya kayak pustakawan atau laboran, seperti itu. Lalu yang kedua, material. Apa saja unsur materialnya? Material yang dimaksud di sini adalah berbagai Termasuk bahan. buku, Bu. Buku, oke, unsur materialnya adalah buku ya. Oke, ada lagi? Oke, unsur material di sini adalah bahan pelajaran yang dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku, betul. Terus misalnya apa lagi selain buku? Ada foto atau gambar, ada juga video atau juga slide suara. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa saja unsur fasilitasnya? Nah, fasilitas yang dimaksud di sini adalah semua yang mendukung jalannya proses pembelajaran. Kira-kira apa kelas, unsur? Apa? Kelas. Oke, terima kasih Mas Dustin. Kelas itu merupakan unsur fasilitas dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, perlengkapan. Unsur perlengkapannya itu kira-kira meliputi apa saja? Misalnya ada komputer, ada audio visual, seperti itu ya. Itu masuk unsur perlengkapan sistem pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, unsur prosedur. Prosedur yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kira-kira meliputi apa saja? Metode Misalnya, pembelajaran. oh baik, terima kasih Mbak Suni.
metode pembelajaran yang digunakan atau strategi pembelajaran yang digunakan. Terus apalagi ya? Jadwal pembelajaran yang ditetapkan sampai pada evaluasi apa yang akan digunakan dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Ya, Bu. Bu. Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Tadi Iya. disebutkan dalam unsur Silakan Mas sistem Justin. ya, tadi disebutkan dalam unsur sistem pembelajaran itu Ya. ada fasilitas dan atau perlengkapan. Mm-mm. Perbedaan dari fasilitas dan perlengkapan itu bagaimana, Bu? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Justin. Perbedaan fasilitas dan perlengkapan. Sebelum saya menjawab, mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba menjawab? Baik. Kalau tidak ada, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Justin. Perbedaan fasilitas dan perlengkapan ya tadi? Iya, Bu. Iya, perbedaan fasilitas dan perlengkapan dalam unsur-unsur sistem pembelajaran. Baik, perbedaan fasilitas itu layanan utama yang wajib ada dalam proses pembelajaran. Contohnya tadi kan ruang kelas, ada juga lapangan mungkin, ada juga laboratorium dan lain-lain. Jadi ini layanan utama yang wajib ada dalam proses pembelajaran. Nah, kalau perlengkapan itu adalah sarana yang mendukung fasilitas utama itu tadi. Jadi, misalnya jika fasilitas utamanya itu adalah ruang kelas, maka perlengkapannya apa? Ya, apa yang ada di dalam kelas seharusnya? Misalnya harus ada meja, harus ada kursi, harus ada papan tulis, harus ada apa lagi kira-kira? Spidol, penghapus, dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau fasilitas utamanya itu misalkan lapangan basket gitu? Maka perlengkapan yang harus ada di dalam lapangan basket itu apa kira-kira? Misalnya seperti harus ada ring basketnya, atau harus ada bola basketnya, dan seterusnya. Jadi itu tadi perbedaan dari fasilitas dan perlengkapan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya lanjutkan. Sekarang mari kita beraksi secara berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kita cari kriteria keberhasilan dari sistem pembelajaran itu apa, kita cari variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran itu apa. Setelah kalian selesai berdiskusi nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Saya beri waktu untuk berdiskusi kurang lebih selama 10 menit ya. Setelah itu nanti secara bergantian kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Baik. Diskusi bisa dimulai. Oke, waktu diskusi sudah cukup. Kira-kira siapa yang mau memaparkan hasil temuan dari diskusi yang sudah dilakukan tadi? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Mas Dimas, silahkan. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa kriteria keberhasilan dari sistem pembelajaran? Ya. Jawabannya, kriteria keberhasilan dari sistem pembelajaran adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik, Bu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Tepat sekali, kriteria keberhasilan dari sistem pembelajaran itu adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, di mana peserta didik mencapai kompetensi dari materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu, untuk pertanyaan kedua.
Baik, Mbak Suni, silahkan. Jadi pertanyaannya adalah variabel apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran. Jawabannya yang pertama, guru yang kompeten, kemudian siswa yang aktif, serta sarana prasarana yang lengkap, dan lingkungan sekolah yang mendukung. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Suni. Tepat sekali. Variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran meliputi guru, peserta didik, sarana prasarana, dan lingkungan. Jadi, keempat variabel ini itu mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran yang memiliki fungsi hingga peran masing-masing. Yang mana kesemuanya berperan penting terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Nah, sudah selesai pemaparan materi untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan menutup, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Gimana? Tidak ada ya? Baik. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan penutup. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan materi pertemuan pada pagi ini? Mungkin Ada saya yang mau mencoba? Mas Dimas, wah, baik. Silakan Mas Dimas. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan manusiawi. Apa itu tujuan manusiawi? Yaitu guru, peserta didik, pustakawan, atau laboran. Apa itu unsur-unsur material? Ada buku, foto atau gambar, film, atau slide suara. Lalu apa itu fasilitas? Ada ruang kelas, laboratorium. Lalu apa itu perlengkapan? Ada komputer, ada audiovisual. Sedangkan prosedur adalah strategi atau metode, jadwal pembelajaran, evaluasi di akhir pembelajaran, dan lain-lain. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Dimas atas kesimpulannya dari sistem pembelajaran. Bisa dipahami ya? Selanjutnya mungkin ada yang mau menyimpulkan dari model, kriteria, atau variabel? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dela. Model sistem pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Kedua, dalam kondisi bagaimana siswa atau peserta didik dapat mencapai tujuan ini. Kondisi yang mendukung peserta didik mencapai tujuan pembelajaran meliputi pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Ketiga, bahan dan alat yang digunakan selama proses pembelajaran. Keempat, evaluasi dan pengembangan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Dela. Mbak Dela sudah membantu menyimpulkan kaitannya dengan model sistem pembelajaran. Selanjutnya, ada yang mau menyimpulkan tentang kriteria atau variabel dalam sistem pembelajaran? Saya Ya, silahkan Mas Justin. Untuk yang menyimpulkan untuk kriteria keberhasilan sistem pembelajaran. Oke, kriteria keberhasilan sistem pembelajaran yaitu hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, gitu. Tepat sekali. Terima kasih Mas Justin sudah menyimpulkan kriteria sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, siapa yang mau mencoba menyimpulkan variabel dalam sistem pembelajaran? Saya, Bu. Variabel dalam sistem pembelajaran ini yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran meliputi guru, peserta didik, kemudian sarana dan prasarana, serta lingkungan. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Suni. Baik, teman-teman semua sudah bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini ya. Selanjutnya kita masuk ke penugasan. Jadi ada tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Yakni ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, uraikan apa saja ketentuan-ketentuan dari keempat kompetensi dasar dari seorang guru. Dan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran. Nah, ketiga jawaban ini nanti dikumpulkan secara individu di Edufekta dengan batas waktu pengumpulan pada hari Kamis pukul 23:59.
Baik, sebelum saya akhiri pertemuan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup. Dari saya belum ada, Bu. Cukup ya. Materi bisa dipahami semua ya, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.